semuanya, selamat pagi. Pesan Bapak ya untuk kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat belajar. Oke, materi pembelajaran kita sebelumnya adalah masalah median data berkelompok ya. Untuk hari ini, minggu ini, materi pembelajaran kita adalah modus data berkelompok. Nanti ada video pembelajaran dari Bapak ya. Jadi kalian simak. Tujuan pembelajarannya ya, kamu dapat menganalisis dan mengetahui cara menentukan modus untuk data berkelompok. Oke ya, nanti simak video pembelajaran dari Bapak. Baik, anak-anak sekalian, kita masih di bab 2 statistika, pemusatan data berkelompok, yaitu bagian C ya, masalah modus ya, modus untuk data berkelompok. Coba nanti kalian fokus ya, lihat contoh yang Bapak berikan. Bapak berharap kalian semua nanti dapat mengerti ya. Oke, kita lanjut. Modus sekumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbanyak. Untuk menentukan modus data berkelompok digunakan ya, kita gunakan rumus. Rumus untuk modus ya data berkelompok ya, MO sama dengan TB tambah buka kurung ya DI D1 ya, D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kurung kali dengan C, di mana TB itu adalah kita sama telah mengetahui, sudah Bapak terangkan bahwa TB adalah tepi bawah kelasnya ya. Untuk keterangan ya, TB tepi bawah kelas yang memuat modus ya. Kelas yang memuat modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. D1 ya, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 ya, di situ ada D2. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian lagi di situ ada C ya, C telah kita ketahui bersama bahwa C adalah panjang kelasnya. Nah, perhatikan contoh ya, di sini Bapak ada buat contoh. Tentukan modus dari data berikut. Ya, ini ada datanya ya, data berkelompok. Kalau kita lihat data ini ya, banyak kelasnya, ada 6 kelas ya. Kelas pertama 150 sampai 154. Ya, kalau ditanya tepi bawah kelas pertama ya adalah 149,5. Kenapa? Dikurangi 0,5 ya. Untuk kelas kedua ya, batas bawahnya 155, batas atas 159. Kalau ditanya TB-nya tepi bawah kelas kedua adalah 154,5 ya, dikurangi 0,5 dan seterusnya. Nah, oke, untuk menentukan modus ya, modus dari data yang ditampilkan ini ya, kita lihat penyelesaiannya. Kelas yang memuat kelas modus adalah kelas 165 sampai 169. Nah, kenapa? Karena mempunyai frekuensi terbanyak. Coba kita kembali ya. Lihat
frekuensi dari contoh ini, frekuensi terbanyak kamu lihat adalah 13, ya bisa terima ya 13. Kemudian berarti kelas modusnya adalah kelas keempat, yaitu 165 sampai 169, ya itu kelas modus. Kemudian kalau TB-nya ya, TB-nya tadi di kelas keempat adalah 164,5. Nah, D1 sama dengan 3 dari mana ya? 3 itu dari mana ya? Kita kembali coba perhatikan. Nah, D1 adalah ya kelas modusnya tadi frekuensi di 13. Nah, untuk D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ya, kelas sebelumnya adalah 10. Berarti D1-nya adalah 13 dikurang 10 sama dengan 3. Ingat ya, ya itu D1-nya 13 dikurang 10 sama dengan 3. Kemudian ada D2 di situ. Nah, D2 adalah selisih ya. Selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita lihat kelas sesudahnya adalah di kelas kelima itu adalah 7. Selisih berarti adalah lambangnya kurang. 13 dikurang 7 berarti 6. Maka dapatlah D2-nya sama dengan 6. Oke. Kemudian yang ditanya modus ya. Maka modusnya adalah TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan C ya, sehingga TB-nya tadi 164,5 ditambah, nah ini tadi D1-nya ada dapat kita 3 dibagi 3 tambah 6 dikali 5. 5 adalah panjang kelasnya. Sehingga ya modusnya adalah 164,5 ditambah 1,7. Nah, 1,7 dari mana itu? Ya, kamu kalikan aja 3 kali 5 di situ. 3 kali 5 15 dibagi 9 dapatnya 1,7, sehingga modusnya adalah 166,2 ya. Sehingga dari soal yang disajikan tadi modusnya adalah 166,2. Oke. Ya, setelah kalian simak video pembelajaran tadi dari keterangan-keterangan juga dari Bapak berharap kalian bisa yang mampu menentukan nilai modus dari data berkelompok ya. Bisa juga disimpulkan bahwa menentukan modus dari data berkelompok ya, info sama dengan TB tambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung kali C ya, dimana C adalah panjang kelasnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pembelajarannya. Terima kasih. Sekian.